Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Ars King Official. Oke, pada kali ini saya akan membahas lagi tentang game Soul Connect Prequel, yaitu membahas transisi season 0 ke season 1 dan juga fitur-fitur apa saja atau perubahan apa saja yang ada di season 1 nanti. Oke, langsung saja di sini kita bisa lihat ya di gambar ini ya. Ini saya dapatkan source-nya itu dari grup Soul Connect Prequel ya. Soul Connect Prequel di Facebook ada dan juga di WA grup ada ya. Di WA grup itu bukan bukan grup saya sih. Saya cuma numpang ya. Cuma numpang jadi anggota saja ya. Itu kebetulan di situ ada yang share ya, share, atau langsung saja kalian bisa cek di di ini ya, di linknya ya, link link Soul Connect Prequel ya, di Cilirum. Nah, ini di sini ada semua. Nah, lalu ada yang merangkumnya di gambar ini ya. Oke, langsung saja kita bahas. Untuk yang pertama ini Soul Connect Prequel ini season 0-nya itu berakhir pada tanggal 22 ya, 22 Januari pukul 4. Ini pukul 4-nya tapi waktu Beijing, atau tanggal 10 ini ya. Jam 10 ya, pada tanggal 25 Januari itu mulai season 1 ya. Season 1-nya mulai jam 10 tanggal 25 Januari waktu Beijing. Nah, itu lalu di sini ada penyesuaian konten game ya selama masa transisi musim itu ya. Ketika transisi ini perpindahan antara season 0 dan season 1 itu tugas harian ya, quest harian itu tetap bisa dijalankan, tetap bisa memperoleh poin, tapi tidak bisa membeli medali emas ya, atau membeli pas itu tidak bisa. Lalu di tantangan uji coba Valkyrie ini tetap bisa dijalankan. Misal kan di Valkyrie itu ada hadiahnya ya sampai lantai 300. Nah, itu tetap bisa kita dapatkan. Cuma untuk tingkatan tertinggi kita ya tetap misalnya selama tanggal 22 itu ya, tanggal 22 kita assassin di lantai 200. Nah, yang tercatat itu ya assassin lantai 200. Meskipun kita di transisi itu push Valkyrie ya sampai 300 misalnya, 300 ya, meskipun nggak bisa ya. Itu cuma 3 hari transisinya, itu 3 hari ya, misal sampai 250 lah ya, 250 itu kita tidak mendapatkan catatan tertinggi kita itu tidak 250 tapi 200 ya, 200. Tapi tetap bisa dapat hadiah dari lantai Valkyrie itu ya. Tuh. Lalu selanjutnya itu ada penyesuaian apex ya, penyesuaian level apex. Penyesuaian level apex ini yang awalnya sampai 75 ya. Sampai 75 itu nantinya sampai 100 ya. Sampai 100, dan ini ada tambahan lagi, cuma saya tidak begitu paham ya setelah membacanya berkali-kali. Ini maksudnya gimana itu ya. Ini antara karakter musim dan juga karakter permanen ya. Saya kurang paham ini, atau mungkin translate-nya yang karena pakai Google ya jadi tidak begitu jelas ya. Jadi intinya itu ya, ketika
karakter kita banyak kan, karakter kita banyak. Nah, itu kan misal satu karakter itu paling tertinggi ya. Tertinggi itu di misal Apex 30 ya, Apex 30. Nah, karakter lainnya yang levelnya itu di bawah 50 ya, itu akan mendapatkan warisan Apex juga. Cuma ini kayaknya misal level car yang lain itu level 30 ya kan. Nah, itu kayaknya setengahnya ya. Untuk penurunan warisan Apex-nya itu setengahnya. Jadi kalau level 30 ya batas warisannya itu 15 ya, 15 level Apex ya. Kayaknya seperti itu sih ya. Kayaknya. Nah, untuk yang hadiah Valkyrie ini ketika kita kan punya banyak car ya. Punya banyak car, ada yang Valkyrie-nya sampai gold, ada yang sampai carnelian, ada yang sampai silver, atau sampai bronze ya, atau yang awal-awal itu ya, itu yang dihitung itu yang paling tinggi ya, yang paling tinggi, yaitu misal ada yang carnelian tadi, ada carnelian, gold, ada yang silver. Nah, itu yang dapat yang dapat hadiah itu ya di season akhir nanti ya yang carnelian. Yang di bawah carnelian itu, kar-kar yang di bawah carnelian itu tidak dapat hadiah ya. Jadi hadiahnya ini cuma yang paling atas sendiri ya, yang paling tinggi tingkatan dari musim Valkyrie-nya ya, hadiah musimnya ini. Nah, itu tapi perlu diingat ya, kalau belum kalau belum dapat hadiahnya, karnya itu jangan dihapus dulu ya. Karena ini bisa dilihat ya di sini. Kalau kalian menghapus karnya itu otomatis di leaderboard itu juga hilang, dan nantinya kita tidak bisa mendapatkan hadiahnya di akhir musim. Jadi hati-hati ya, jangan dihapus dulu. Dan itu meskipun kita mungkin kita banyak menggunakan kelas-kelas yang lain ya, itu 8 slot itu diisi semua. Nah, jangan khawatir, nanti di season baru kita ada ketambahan 4 slot lagi untuk mencoba kelas musim yang baru ini ya, yang baru katanya sih bakal adanya poison class ya. Poison class itu atau nature class atau herbalis class ya, herbalis. Nah, itu di sini pembagian peran ya. Bagian peran maksudnya itu ada peran permanen, ada peran musim, di mana akun yang kita gunakan sekarang, akun season 0 ini tidak dihapus sama Cilirum, tidak dihapus, tapi perannya itu menjadi peran permanen ya, yang berbeda dengan car kita ketika kita buat nanti di season 1 itu berbeda, dimana peran permanen ini nantinya itu mendapatkan setengah event. Kan kalau di season 1 itu nanti ada map baru, ada item baru, ada ya intinya itu ada fitur baru lah ya, fitur baru, map baru. Nah, di peran permanen ini cuma dapat setengahnya saja ya, cuma dapat setengahnya. Berbeda dengan car baru nanti yang kita buat di season 1 itu nanti full fitur ya, full event itu bisa diakses. Kalau di kelas atau car yang season 0 itu tidak full ya. Nah, nantinya kalau season 1 berakhir, baru car season 0 atau car permanen itu bisa menikmati full fitur season 1. Kalau season 1-nya berakhir, itu lama. Tapi ya nggak apa-apa sih. Jadi
tidak perlu dihapus ya, tidak perlu dihapus. Kita mungkin bisa menyisakan 1 atau 2 kelas atau car lama ya, season 0, karena itu nantinya tidak sia-sia sih ya, tidak sia-sia, kita masih bisa masih berguna lah intinya ya. Nah ini nanti lidit, hephaestit, pokoknya itu OR ya. Itu OR itu antara musim season 0 dengan season 1 itu nanti dipisah ya. Jadi ketika ini liditnya kan mungkin yang grinding itu ya, itu di season 0-nya itu banyak banget ya. Nah tapi ketika kita pakai car baru ya, baru buat di season 1 itu nantinya reset semua ya. Ya bukan reset sih, di season 0 tetap, cuma di season 1 itu nggak ada ya, nggak ada. Jadi harus grinding lagi untuk yang car season 1 ya. Untuk yang kartu juga sama ya, kartu itu kartu di season 0 mungkin yang banyak kartunya itu di season 1 nanti ya, tetap bisa digunakan di car season 0, cuma kita car yang kita buat di season 1 itu tidak mendapatkan car yang di season 0 ya. Jadi kita harus grinding lagi, tapi di season 0 nanti yang di car season 0 itu tetap bisa digunakan ya. Intinya itu tidak bisa di-sharing ya, tidak bisa di-sharing, dan juga buahnya juga tidak bisa di-sharing ya. Kita harus grinding lagi di car season 1 kalau ingin menikmati itu ya, buah, kartu, dan juga OR ya. Lalu untuk Valkyrie-nya, untuk Valkyrie di season 0 itu tetap bisa Valkyrie, cuma ya tidak ada hadiahnya ya. Tidak ada hadiahnya, dan juga tidak ada leaderboardnya, karena nantinya itu leaderboard itu di season 1 ya, adanya di car season 1. Di fitur season 0 itu nanti dihilangkan leaderboardnya, tapi kita tetap bisa menaikkan rank Valkyrie kita ya. Ya bukan menaikkan rank Valkyrie sih, mencoba-coba uji coba Valkyrie itu tetap bisa, tapi tidak ada leaderboard dan juga tidak ada hadiahnya ya, tidak ada hadiahnya. Lalu di medali ordo ini nantinya ada pas baru ya, pas barunya itu ya herbalis itu ya, naturalis, herbalis yang memiliki poison ya, poison, elementalnya itu poison, dan juga tugas harian ini di fix ya. Jadi ketika car kita kan banyak, nah itu nanti ketika satu car itu menyelesaikan satu misi ya, car yang lainnya itu nanti melanjutkan ya. Jadi tidak bisa mendapatkan hadiah misi, itu kan ada hadiahnya ya, hadiah 1 kali penyelesaian itu dapat gem, 2 kali dapat gem, lalu ketiga itu dapat kunci. Nah itu kita hanya dapat sekali ya, sekali, meskipun menyelesaikan di car lain itu tetap 1 ya. Kalau di car 1 ini sudah selesai semua ya, di car lain itu tidak dapat lagi ya, hanya mungkin dapat koin sama XP ya. Nah itu, dan ini untuk yang mau GB ya, GB level dan lain sebagainya, nah itu karakter musim itu atau karakter permanen dan juga karakter musim itu dibedakan ya. Jadi karakter S0 nanti bisa mabarnya dengan S0. Nah jika yang car season 1 itu bisa mabarnya ya sama season 1 saja ya. Ini untuk fitur musim ini ya, peralihan antara season 0 dan juga season 1. Nah
untuk apa itu fitur-fitur di apa ini ya, fitur-fitur di season 1 ya. Di season 1 itu kita bisa lihat di Soul Connect Prequel ini ya. Kita bisa lihat, nah ini optimasi ya. Nah ini, nah kita bisa lihat di sini ya. Part satunya itu forging dan ore. Nah di sini ini ya, untuk ore-nya ini apa disesuaikan lagi, dimana yang ungu ini ya, yang ungu ini nantinya itu untuk gacha fatbone ya. Kan yang sekarang itu kan yang kuning ya, yang kuning itu untuk gacha fatbone, tapi yang untuk next ini itu yang ungu yang gacha fatbone, sedangkan yang kuning itu untuk gacha stat ya, substat di equipment. Nah untuk fiturnya ini nanti, nah ini yang kuning buat gacha stat ya. Nah untuk yang gacha fatbone ini nanti disesuaikan lagi ya, karena nantinya ini kan, nah jadi ketika kita pakai apa dapat fatbone kedua itu misal Victory Core, nah itu nanti ketika gacanya itu nanti ditampilkan di kanan sini itu ada daftar fatbone yang akan didapatkan. Nah ketika semua apa fatbone misal tadi Gravitic Nova ya, ini Gravitic Nova, sebelumnya itu misal Brutality atau apa itu, nah itu nanti ketika kita gacha lagi kita nggak bakal dapat Brutality lagi. Jadi sampai itu apa pokok intinya kita dapat fatbone yang berbeda. Nah kalau kita sudah habiskan itu semua, itu akan reset lagi, baru kita dapat mencoba yang lainnya ya, mendapatkan fatbone yang sudah kita dapatkan. Jadi ini ya lumayan ya fiturnya, karena misal kita mengincar satu fatbone ya, kita hanya harus gacha sampai dapat fatbone itu. Jadi kita tidak bisa mendapatkan fatbone apa, tidak mendapat fatbone lagi. Misal tadi saya dapat Brutality, nanti dapat Brutality lagi, oh tidak bisa kayak gitu ya, nantinya dapatnya berbeda. Nah ini memudahkan kita ya. Misalnya kita ini apa ini blowout ya, kita mau dapat blowout, nah nanti itu beberapa kali gacha itu bisa dapat blowout. Nah ya intinya penyesuaian ini ya, agar tidak terlalu random ya istilahnya itu ya, ya kayak gitu. Nah untuk yang gacha fatbone ini, nah ya apa gacha substat ini pakai yang kuning ya, ini disesuaikan lagi ya. Itu nanti kan, nah ini kita gacha ya, nah itu kita bisa memilih antara tetap menggunakan stat yang sebelumnya atau stat yang kita dapatkan dari gacha. Karena misalkan kita apa ini intelligent ya, intelligent, nah kita maunya itu mendapatkan apa ya, dexterity mungkin ya, dexterity atau strength ya. Nah ini kok dapatnya defense, dan defense-nya itu cuma plus 4, sebelumnya kan plus 16. Nah ini kita bisa memilih intelligence-nya dan mengabaikan defense-nya, nanti kita gacha lagi. Intinya itu kita bisa memilih antara kita mempertahankan stat yang sebelumnya atau kita apa mendapatkan stat baru, substat baru. Karena ya yang sebelumnya kan terlalu random ya. Kadang resisten lagi, padahal awalnya itu penambahan attack, misalnya attack 20%. Nah setelah kita gacha malah dapat resisten ya.
dapat resisten lagi. Nah itu tidak bisa kayak gitu ya. Ya bisa sih, cuma ini lebih dioptimalisasi lagi. Kita bisa mempertahankan stat yang sebelumnya. Ketika substat yang akan didapatkan itu tidak sesuai atau lebih buruk dari substat sebelumnya, ya itu ya lumayan sih ya. Dan itu untuk maksimal koin yang dibayarkan itu 250.000 ya, karena kan sebelumnya itu 500.000 atau berapa itu ya, itu mahal sekali ya. Nah itu dimaksimalkan lagi cuma 250.000 saja ya, lumayan. Nah ini juga pendapatan yang didapatkan dari floor Valkyrie itu juga disesuaikan lagi, jadi difokuskan lebih ke apa ini ya, itulah ya. Nah untuk drop rate dari hepatite ini atau ore ini juga ditingkatkan lagi dari gacha ini ya. Dari gacha ini lebih ditingkatkan lagi, katanya yang dari 2% ke 20% atau gimana itu, pokoknya intinya. Nah ini bisa dapat 2 sekaligus tadi ya, bisa dapat 2 sekaligus. Nah untuk drop rate dari card ini ya, kan yang ungu ini ya, drop monster biasa ini yang ungu itu kan kadang itu terlalu langka ya. Padahal kartu bosnya itu lebih mudah didapatkan, malah yang belum dapat itu yang kartu-kartu monster biasa ini ya, yang ungu itu ya, atau yang biru. Yang ungu sih yang susah sekali itu ya. Itu disesuaikan lagi, ditingkatkan lagi drop rate-nya, jadi dioptimasi lagi ya. Nah ini kan karena yang shinobi itu ya, shinobi itu meresahkan ya, karena yang top globalnya itu lantainya tinggi sekali, jadinya karneliannya itu meningkat sangat tajam ya. Itu kasihan yang awal-awal main ya, atau yang awalnya main atau sudah karnelian jadi turun menjadi gold. Nah tenang saja, itu karena itu nantinya tetap yang dihitung itu karneliannya ya, pernah karnelian ya itu. Jadi nggak apa-apa kalau kalian sudah karnelian tapi turun ke gold, itu tetap dihitung nanti perolehannya karnelian ya di sini. Katanya Chili ini ya. Dan di sini ada skip challenge ya. Skip challenge itu kita bisa skip beberapa lantai, maksimal 5 lantai sih ya. Jadi kita langsung ke lantai kelima itu ya. Kelima itu menggunakan koin ya, koin resurrection atau koin kebangkitan. Nah kayaknya sih itu untuk memudahkan kita. Misal kita itu pegel sekali ya sama mapzulan, nah itu kita bisa skip ya, bisa skip langsung ke map yang kita tuju ya. Kita tuju bisa kita skip itu ya, tapi membayar resurrection coin ya, koin kebangkitan. Dan kayaknya sih misal kita menggunakan koin itu ya ke level, misal dari floor 2 ke floor 7. Nah misal kita skip ke floor 7 tapi floor 7 itu gagal, kayaknya kita tetap kembali ke floor 2 ya. Jadi hati-hati, meskipun bisa skip pakai resurrection coin ini ya. Nah untuk yang terakhir itu kan, kalau kita dapat ore-nya, kita dapat bulu Valkyrie ya, itu kan kita harus ke Valkyrie, harus setor bulu atau ke apa itu ya, kok saya jadi lupa itu,
pokoknya yang tempat enchant itu ya, tempat enchant itu kita store ore. Nah itu sekarang itu cukup save almis ini ya, ada pilihan di sini. Nah kita bisa menyimpannya di kayak tempatnya koin dan juga gem itu ya, jadi kita tidak harus ke sana ya, kita cukup ke back itu, lalu kita save all mix atau item-item itu ya, ore dan bulu Valkyrie dan lain sebagainya, itu cukup dari situ ya. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya, ini sudah hampir setengah jam ya penjelasan season 1 dan juga peralihan dari season 0 dan season 1 ya. Intinya itu seperti itu ya, nanti ada pas lagi ya, ada pas lagi dan pasnya itu herbalis ya. Nah kan ada rumor itu ya, ada rumor itu kelas pas yang sekarang ini nantinya di season selanjutnya itu bisa dibeli dengan gem. Nah itu entah itu benar atau enggak, kita lihat di season 1 nanti. Dan kalau itu memang benar, nanti kita bisa mendiskusikan atau kita bisa merencanakan ya, baiknya kayak gimana, atau beli pas atau tidak, karena nantinya tetap ya, meskipun itu nanti Animancer dijual pakai gem di season 1, saya tetap menyediakan fitur review ya, review kelas-kelasnya di season 1 atau di season selanjutnya ya. Jadi akan saya tetap review ya, jadi kalian yang mungkin tidak mau rugi dan sebagainya itu tidak usah khawatir, kalian masih bisa menikmati atau melihat skill-skill dari kelas-kelas yang berbayar nanti di pas ya. Terima kasih, cukup sekian dari saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kelanjutan info yang lainnya. Dan nantinya saya di season 1 ini nanti akan mencoba bug-bug ya, ada yang request itu ya, request bug dan lain sebagainya, gameplay itu nanti saya akan sajikan di season 1 ya, karena di peralihan ini agak malas saya ya itu, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.